di CNN Indonesia Connected hingga kemarin sore sudah ada 19 kasus infeksi virus corona. Virus corona telah menjangkit 18 kabupaten kota dari total 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Ini juru bicara pemerintah dalam penanganan kasus virus corona. Selamat siang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Aziza Hanum. Ya, 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Orang udah masuk Indonesia ya, harus pakai masker terus. Panas pakai masker. Halo. Oh iya lupa, harus acara dulu dong. Ya mas, yuk. Udah. Kamu juga malah main HP nggak pakai masker. Apa sih? Masker mau dipakai. Ya udah ini aku pakai. Masker. Ya. Selamat pagi anak-anak. Berhubung corona udah masuk di Indonesia, hari ini kita bakal pulang cepat ya anak-anak. Dan kita bakal daring selama 2 minggu ya. Oh, mantap. Yes, samain. Yes. Yoi. Ingat ya, langsung pulang anak-anak. Oke. Baik, Bu. Ya udah, Ibu tinggal dulu ya. Iya, jangan kembali lagi di kelas ini. Pulang cepet. Mantul itu semua. Iya. Jangan main aja deh. Saya itu. Mulai. Mama mana? Nggak tahu kemana. Halo, Halo? Mama di mana? Ini Papa pulang kerja nggak ada makan gimana sih? Apa sih Pak? Udah pulang. Kan bisa toh beli makan sendiri. Daripada nyuruh-nyuruh ke mama. Udah Papa nggak mau tahu. Pokoknya sekarang Mama pulang. Ada yang mau Papa ceritain penting ini. Ya udah langsung cerita aja. Di telepon ngapain pakai nyuruh-nyuruh mama pulang?
Papa di PHK. Hah? Di PHK? Terus kebutuhan sehari gimana? Kerja mama jadi pembantu itu nggak cukup, Pak. Ya Bapak gimana dong? Masa jadi suami nggak bertanggung jawab? Mama ini ya, bukannya malah dukung Papa, malah marah-marah. Papa ini juga pusing. Udah sekarang. Udah lah, Mama nggak bisa Mama pulang. Mama masih kerja. Urus aja sendiri di rumah. Pak, Papa beneran di PHK. Terus uang sekolahku gimana? Apa jadi nggak bisa ikut ujian gara-gara SPP belum dibayar? Kamu ini ya, udah tahu apa di PHK, pusing Ki. Menambahin pusing Papa aja. Udah nggak tahu, nanti aja Papa mau mandi. Halo, Cer. Halo Lam. Kamu di mana? Iya, Pak. Ngopi ambek Kerin. Iya, aku sik ngopi mbek Karin iki. Aku sebenarnya mau cerita iki. Yo wes sini yo. Di kafe biasanya yo. Yo. Makasih. OTW. Tunggu. Oke, jadi Jadi aku tuh gak sengaja dengar papa mamaku telepon. Nah, papaku itu bilang kalau dia di PHK dari kerjanya. Terus mamaku juga marah-marah gara-gara jualannya nggak laku. Nah, tadi juga di WA guruku katanya SPP ini belum bayar. Internetnya yo nggak stabil, jadi sekolah online ini nggak lancar. Ya gitulah. Sebenarnya nggak cuma keluargamu lang yang kayak gini. Di masa pandemi kayak gini pasti banyak banget masalah yang kita hadapi, yang buat jadi kita nggak tenang, khawatir. Keluarga aku pun juga kayak gitu. Walaupun memang mama papa nggak bilang, tapi aku bisa merasakan apa yang mereka rasain. iya Rek. Di masa seperti pandemi ini kita banyak sekali melalui namanya percobaan. Ya banyaknya angka kejahatan di Indonesia semakin naik. Terus banyak yang kurang mampu untuk makan. Kita juga harus bersyukur karena kita itu masih bisa makan meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Iya, terus mungkin di masalah yang kita hadapi sekarang mungkin kita banyak tanya gitu ya. Kenapa kok ini sampai kapan gitu selesainya? Tapi kita harus tahu guys bahwa penderitaan di dunia ini tuh nggak akan bisa habis karena dosa-dosa manusia itu sudah masuk dalam dunia ini. Tapi harus kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu bawa kedamaian yang sejati buat kita. Nggak ada ya selain Tuhan Yesus yang bisa membawa kedamaian sejati buat kita. Contohnya aja kayak sekarang, kalian aku kasih uang nih, pasti suatu saat mungkin emang buat kalian bahagia, tapi suatu saat mungkin itu akan habis. Ya, aku sih setuju. Soalnya bagaimanapun kondisi kita, meskipun kondisi kita berubah-ubah atau status kita berubah-ubah, Tuhan itu selalu ada untuk kita. Jadi ternyata selama ini tuh aku nggak benar-benar percaya ke Tuhan. Aku percaya ada Allah yang sanggup memberkati dan menolong kita. Cuman kadang itu aku nggak bersyukur kalau Tuhan itu sebenarnya ikut campur dalam hidupku selama ini. Aku datang ke Tuhan cuman buat nyala-nyalain Tuhan aja. Karena keadaanku saat ini. Kita semua tuh berdosa lang, kayak yang dibilang di ayat Alkitab ya. Aku bacain. Di Roma 2 ayat 23. Karena semua orang juga telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak ada satupun di antara kita itu yang nggak berdosa. Ya, meskipun di Alkitab itu tertulis upah dosa itu adalah maut, kita ini sebagai manusia yang udah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harusnya bersyukur karena Tuhan itu rela mati untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang telah manusia perbuat. Jadi, ayo kita sama-sama datang kembali kepada Tuhan Yesus yang ngasih kita kedamaian dan sukacita yang sejati.
Dan kita juga bisa jadi terang dunia yang bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus buat orang lain maupun terutama untuk keluarga kita. Ya wes lah, kita kan habis ini merayakan Natal. Ayo Rek, kita merayakan Natal dengan hati yang penuh sukacita. Meskipun kita tahu bahwa tahun ini kita merayakan Natal dengan suasana yang mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dulu kita masih bisa bertemu pada saat Natal dan merayakan Natal bersama-sama, tetapi kita sekarang udah susah untuk berkumpul karena situasi pandemi seperti ini. Udah Rek, meskipun kita hanya Natal secara online, kita harus tetap bersandar terus kepada Tuhan. Meskipun kita mendapati banyak masalah dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu. Kami mau diberkati. Kami mau diurapi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami, beri kami kekuatan, dan biarlah setiap kami boleh mendapatkan pengharapan hanya di dalam Engkau saja. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Kiranya kita boleh tetap senantiasa bersuka cita, kita boleh tetap berkumpul bersama-sama sekalipun hanya melalui Zoom, dan masih belum bisa beribadah sebagaimana biasanya, tapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Saya baca untuk kita sekalian. Lukas 2 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu sedang berada di dalam satu tekanan yang sangat besar. Mereka sedang terhimpit oleh penindasan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, seperti bangsa Babel, Persia, Romawi. Di tengah segala ketertekanan mereka, penderitaan mereka, mereka berseru, mereka mengharapkan akan adanya seorang yang dapat menyelamatkan mereka. Dan penantian panjang itu akhirnya datanglah sang juru selamat yang mereka nanti-nantikan. Tapi ada satu hal yang menarik teman-teman, yaitu munculnya seorang juru selamat ini berbeda dengan apa yang menjadi ekspektasi mereka, berbeda dengan apa yang menjadi harapan mereka. Mereka selama ini menantikan dan berharap ada seorang juru selamat yang bisa membebaskan mereka, menyelamatkan mereka dari tekanan-tekanan bangsa lain yang sedang menekan mereka. Tetapi kehadiran sang juru selamat ini ternyata tidak hanya membebaskan mereka dari tekanan secara fisik, tetapi juga bersifat kekekalan. Kehadiran sang juru selamat ini membebaskan mereka dari satu hal yang selama ini mereka tidak sadari, bahwa mereka butuh kelepasan dari situ, yaitu dari belenggu dosa. 400 tahun Tuhan seolah-olah tidak berbicara kepada bangsa Israel. Namun kemudian tiba-tiba malaikat datang dan memberitakan kepada setiap mereka dengan kabar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Lukas menyampaikan janji akan kedatangan kelahiran seorang anak. Dan dia
menekankan janji itu telah terjadi, janji itu telah tergenapi. Di hari itu juga Lukas mengatakan hari ini untuk menyatakan bahwa hari itulah penggenapan dari nubuat, dan hari itu menjadi hari pembebasan dan rahmat Tuhan gitu luar biasa untuk setiap mereka. Teman-teman, adakah yang tahu kabar Natal atau kelahiran Tuhan Yesus pertama kali didengar oleh siapa? Disampaikan kepada siapa, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, berita Natal, kabar kelahiran Tuhan Yesus pertama kali didengar oleh para gembala. Ini adalah hal menarik yang kedua, teman-teman. Kenapa saya bilang menarik? Karena para gembala itu adalah sekelompok masyarakat yang dipandang sangat hina, sangat rendah. Mereka adalah golongan orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka dibayar hanya untuk menjaga kambing dan domba. Bahkan terkadang mereka juga mencuri, sehingga nama para gembala pada waktu itu terkesan sangat jelek, sangat buruk. Tetapi justru berita itu disampaikan kepada mereka untuk yang pertama kalinya. Ini memiliki arti apa, teman-teman? Bangsa Israel ya, pada waktu itu mereka percaya bahwa ketemunya sesuatu hal yang bersifat duniawi dengan sesuatu yang bersifat surgawi, itu ketemunya hanya di tempat yang maha kudus, di tempat yang suci, atau waktu itu berada di dalam bait suci. Dan yang bisa ketemu itu hanyalah para imam. Maka ini menjadi satu hal yang berbeda, ini menjadi satu hal yang menarik. Karena kenapa? Malaikat itu mendatangi manusia di padang gurun, bukan di bait suci. Dan yang didatengin itu, ya, manusianya itu bukan para imam, tetapi adalah mereka para gembala. Teman-teman yang terkasih, ini menunjukkan sesuatu di luar kebiasaan yang terjadi pada waktu itu. Sesuatu di luar dari apa yang mereka percayai selama ini. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan itu bisa menemui siapa saja, ya, di mana saja. Tidak terbatas ruang, juga tidak terbatas subjek atau orang. Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, teman-teman, gembala pada akhirnya menukar ketakutan mereka, ketakutan terbesar mereka, dengan sukacita yang besar. Kesukaan besar ini terjadi karena adanya kabar baik. Apa kabar baiknya? Yaitu Sang Juru Selamat itu sudah datang. Saya mengajak kita melihat respon dari para malaikat. Malaikat menyanyikan satu pujian, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Teman-teman, ini adalah satu pujian yang mengatakan bahwa Allah, ya, Allah di tempat yang tertinggi, Dia pemilik segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dia mau merendahkan dirinya untuk membawa kemuliaan itu, kemuliaan yang agung itu ke bumi. Dan bagian selanjutnya kita lihat dari para malaikat, ya, mereka yang mengatakan dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita lihat kata damai sejahtera ini tidak sama dengan apa yang dunia tawarkan kepada engkau dan saya. Damai sejahtera ini adalah damai yang membuat kita dapat kembali kepada Allah. Ingat ya, karena dosa kita terpisah dengan Allah. Kita hidup dalam ketidaktenangan, kita hidup dalam kekacauan, kita hidup dalam ketakutan. Tetapi karena damai itu, Allah berikan anaknya sebagai sang pendamaian antara kita dengan Allah. Inilah yang
Artinya relasi kita dipulihkan dengan Bapa. Dan teman-teman, ketika kemuliaan itu turun ke bumi, kemuliaan itu terbungkus dalam sebuah kesederhanaan. Kemuliaan yang hanya disadari oleh orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan kita lihat, setelah mereka memuji Tuhan, para malaikat itu pergi meninggalkan para gembala yang ada di padang tadi. Dan para gembala ketika tahu juru selamat itu sudah datang, ketika mereka tahu juru selamat itu sudah lahir, mereka langsung menaati apa yang dikatakan oleh para malaikat. Jadi para gembala tidak hanya sekadar, oh ya saya tahu sang juru selamat itu sudah datang, saya tahu sang juru selamat itu sudah lahir, ya sudah, cukup. Lalu mereka tidak lakukan apa-apa. Enggak teman-teman, tanpa menunda, yang di dalam ayat yang ke-15 dikatakan mereka pergi ke Bethlehem. Dengan cepat-cepat mereka pergi ke Bethlehem untuk apa? Untuk melihat bayi Yesus. Dari sini kita dapat melihat adanya hasrat, adanya keinginan, adanya kerinduan yang besar di dalam hati setiap mereka untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan engkau dan saya, teman-teman? Engkau dan saya tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat kita. Dia adalah Sang Penolong kehidupan setiap kita. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan apapun untuk engkau dan saya. Apakah kita hanya cukup tahu sampai di situ tanpa melakukan satu respon, yaitu hasrat, keinginan, kerinduan yang besar untuk datang dan mencari Dia, bersandar penuh kepadanya? Apakah kita punya kerinduan untuk sungguh-sungguh menemukan Kristus dalam hati setiap kita dan menaati Dia, teman-teman? Kita tahu Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita yang sejati untuk engkau dan saya. Tapi bukankah seringkali kita mengabaikan akan hal itu? Bukankah seringkali kita memilih apa yang menurut kita ini baik? Bisa aja kita mencari rokok untuk kita mendapatkan ketenangan. Tapi seberapa banyak batang rokok yang akan kau hisap sehingga itu benar-benar bisa memberikan ketenangan buat kamu? Yang ada, rokok itu akan memberikan ketergantungan untuk dirimu ketika engkau menghisap rokok itu. Saat kau dalam masalah, siapa yang kau cari? Mungkin kita, kalau cek, saya nggak tahu ya. Biasanya saya kalau lagi suntuk, saya lagi stres gitu ya, saya tahu saya harus datang kepada Tuhan. Tapi seringkali saya lupa saya harus datang sama Tuhan. Yang saya lakukan adalah apa? Mencari penghiburan, mencari sukacita di luar dari Tuhan. Saya main Instagram, saya habiskan waktu saya di situ, saya ya gitulah. Sampai pada akhirnya saya menyadari, bukan ini yang seharusnya saya lakukan, tetapi Tuhanlah yang seharusnya saya cari. Baru mungkin kemudian nanti Tuhan juga bisa berbicara melalui media-media yang ada untuk menguatkan, untuk menopang setiap kita. Teman-teman, mari kalau kita tahu Tuhan itu adalah sumber sukacita sejati kita, Dia adalah sumber damai yang sempurna untuk setiap kita. Mari teman-teman, kita mau datang kepadanya untuk mendapatkan kekuatan, sukacita, dan damai yang kekal. Para gembala pada ini juga memuji Allah. Luapan kegembiraan mereka terpancar dengan jelas. Pujian para malaikat kini menjadi pujian para gembala. Damai sejahtera yang dijanjikan di dalam Lukas pasal 2 ayat 14 yang tadi kita sudah baca, itu sudah menjadi milik mereka. Hidup mereka sudah dipenuhi dengan damai dan sukacita. Apakah kita juga mau memiliki damai dan sukacita itu, teman-teman? Saya tahu teman-teman, keadaan kita sekarang adalah satu hal yang membuat kita untuk sulit bersyukur dan bersukacita.
beberapa waktu sebelum Natal hari ini dari kalian beberapa udah tanya, aduh Rose, online tak? Kok nggak offline sih? Ayolah, gitu ya. Sampai kapan kita kayak gini? Kan nggak seru, nggak enak. Teman-teman, saya tahu ini adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Bukan buatmu saja. Buat saya juga ini tidak menyenangkan. Mungkin kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan yang lainnya di dalam keluarga. Mungkin keluarga kita saat ini terkena dampak dari pandemi ini. Ya, orang tua kita menjadi tidak harmonis karena keadaan. Seperti mungkin tadi yang terjadi di drama itu ya teman-teman ya. Teman-teman, mungkin juga kita sudah mengalami permasalahan jauh sebelum pandemi ini ada. Ya, kita sudah mengalami kekacauan di dalam keluarga kita. Tapi satu hal yang harus kau ingat teman-teman. Kita tidak pernah bisa memilih apa yang harus kita jalani dalam kehidupan kita ini. Kita nggak bisa mengatur Tuhan saya mau ini. Nggak bisa teman-teman. Kehidupan kita tuh ada di dalam tangan Tuhan. Tapi yang bisa kita pilih adalah respon kita di dalam kita menyikapi keadaan yang menimpa kita, yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saya juga nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Mungkin kamu sedang bergumul di dalam pekerjaan, atau bahkan kamu sedang bergumul mati-matian mencari pekerjaan. Kamu mungkin sedang bergumul juga tentang pasangan kamu, atau kamu juga sedang mencari pasangan hidupmu dengan sekolahmu, dengan orang tuamu, dengan apapun teman-teman. Banyak mungkin yang menjadi pergumulan hidup setiap kita. Banyak mungkin hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi melalui renungan hari ini, mari teman-teman, kita mau sungguh-sungguh dengan rindu menemukan Kristus secara pribadi di dalam hati kita. Seperti tadi yang Jeremy sampaikan di drama ya, mungkin Natal kita kali ini berbeda dengan Natal-Natal sebelum-sebelumnya. Ya, Natal kita kali ini emang belum benar kita sendirian gitu ya. Kita nggak bisa rayakan bersama dengan teman-teman kita di gereja. Tapi mungkin ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk engkau dan saya, untuk kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh mengubahkan kehidupan setiap kita. Biarlah kita menemukan Dia, Sang Sumber Sukacita dan damai yang sempurna itu dalam kehidupan setiap kita. Jadi sekalipun gelombang badai kehidupan ini menerjang kita, kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap tenang, karena kita punya Allah yang sanggup menopang kehidupan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus setiap kami dari dosa. Engkau memberikan damai yang sempurna. Dan saat ini kami telah melihat terang yang bersinar itu. Terang yang besar. Yang sudah Kau nyatakan bagi dunia ini. Bawa kami ya Tuhan, untuk senantiasa hidup di dalam terang. Bawa kami ya Tuhan, untuk semakin hari kami boleh semakin mengenal-Mu, mengenal rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami. Di tengah dunia sedang berguncang, biar kami boleh menemukan kedamaian, kekuatan, dan pengharapan hanya di dalam Engkau saja. Terpujilah Engkau, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita mengambil waktu secara pribadi. Kita ambil waktu untuk berefleksi dari apa yang sudah kita dengarkan melalui satu pujian. Karena begitu besar kasih Allah untuk engkau dan saya. Kasih-Nya bagi kita,
Yesus Kristus Tuhan telah lahir, damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah, sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan telah lahir, damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. 요즘 따라 내 거인 내 거 아닌 내 거 같은 너, 네 거인 내 거 아닌 내 거 같은 나. Hai, siapkan gunung ibu kita di mana jua. Hai, siapkan gunung lahirnya Al-Masih. Soulja Boy tell. Soulja Boy viene, why me crack it, why me roll? Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año. Ucapan Natal dari Trinity Community Check. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Halo, selamat Natal semuanya. Semoga Natal ini bisa jadi berkat dan penghiburan buat kita semua ya. Jangan lupa masa-masa kayak gini kita harus stay safe, kita stay healthy ya teman-teman. God bless you. Selamat Natal buat teman-teman. Semoga di Natal tahun ini kita selalu menjadi berkat buat sesama kita. God bless you. Salam Transformasi Trinity Community. Selamat Natal buat kita semua. Kiranya damai sejahtera Natal terus bersama-sama dan kita dan remaja Trinity Community bisa terus bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, semoga damai dan sukacita Natal memberkati kita semua. Hai semua, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat ya. Selamat Natal teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Hai. Selamat Natal ya teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati.
seperti peluang, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kau menyandangmu. Ia hidupku berkenan padamu, sebab